Kemarin kabur kemana Pak Tri? Pak, ngapain sih Pak kabur-kaburan gitu Pak? Kemana Pak? Sampai nabrak KPK Pak? Kasidatun Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Tri Taruna Variadi, yang kabur saat OTT, ditangkap Kejaksaan dan diserahkan ke gedung KPK Jakarta pada Senin 22 Desember 2025. Pak Tri, kemarin kabur kemana Pak Tri? Pak, ngapain sih Pak kabur-kaburan gitu Pak? Kemana Pak? Sampai nabrak KPK Pak? Sampai nabrak KPK Pak? Iya. Kabur kemana Pak? Sementara Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna berikan keterangan terkait Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara yang terkena OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin 22 Desember 2025. Semua, pada kesempatan sore hari ini ada yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait penyerahan oknum jaksa pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara pada penyidik KPK. Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya untuk mendukung secara penuh upaya pemberantasan tindak pidana dilakukan oleh KPK, termasuk dalam hal penyidikan terhadap oknum aparat penegak hukum yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum. Kedua, pada hari tadi, Senin, tanggal 22 Desember 2025, Kejaksaan telah menyerahkan seorang oknum TF Kasidatun pada KPK untuk kepentingan proses penyidikan dan sudah terima dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Penyerahan tersebut merupakan bentuk sikap kooperatif dan transparan kita, sekaligus wujud nyata komitmen institusi dalam mendukung langkah-langkah penegakan hukum dan upaya bersih-bersih internal guna menjaga marwah dan integritas Prof. Adiaksa. Kejaksaan menegaskan bahwa institusi tidak akan menghalangi, mengintervensi, maupun memberikan perlindungan kepada siapapun yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Setiap proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Dan pada kesempatan ini, selain penyerahan kepada KPK, Kejaksaan Agung juga hari ini menetapkan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Endrekang wilayah Kejaksaan Sulawesi Selatan, inisial P, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dengan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang kurang lebih 840 juta bersama dengan inisial SL. Penanganan perkara ini dilakukan secara berjenjang setelah adanya laporan dari masyarakat, ditindaklanjuti oleh tim intelijen yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim pengawasan Kejaksaan Agung dan diserahkan kepada bidang pidana khusus. Kita akan selalu konsisten menekankan bahwa setiap insan adiaksa wajib menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Apabila terdapat oknum yang mencederai kepercayaan publik, maka akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Demikian. Pak, izin Pak, untuk yang Kasidatun HSU itu Pak, itu mungkin bisa dijelaskan Pak terkait proses penangkapannya seperti apa dan itu penangkapannya di mana Pak? Dan yang kedua, kan waktu itu diduga bahwa yang bersangkutan itu berupaya melarikan diri dari operasi tangkap tangan KPK itu Pak. Dijelaskan nggak Pak terkait alasan yang bersangkutan itu coba melarikan diri itu kenapa? Menurut tim dari tim yang menangani saudara TFF tersebut, bahwa yang bersangkutan
ketakutan pada saat mau ditangkap karena dia bersangkutan tidak pasti apakah itu dari petugas KPK atau siapa, dia nggak ngerti, menghindar seperti itu. Proses penangkapannya sendiri di mana ya Pak? Dan seperti apa sih Di proses daerah sana, di daerah Kalimantan Selatan juga, itu di rumah yang bersangkutan atau di mana Pak? di tempat lain. Di tempat lain. Ditangkapnya hari apa Pak? Hari kemarin, kalau salah kemarin langsung dibawa. Minggu kan? Katanya nabrak petugas. Enggak, kalau pengakuan yang bersangkutan enggak. Tapi kan itu nanti diperiksa. Itu kan OTT-nya hari Kamis Pak, ditangkap hari Minggu. Nah selama Hari- Kamis sampai hari- dengan Minggu itu Ya itulah setelah dikoordinasi kita dicari oleh tim dan kita. Pengakuannya dia kabur kemana Pak selama 4 hari itu? Saya belum terlalu mendalam nanti kita. Katanya sempat lari ke hutan itu Pak. Oh enggak. Cepat melarikan diri aja. dia Ada- ditangkap atau menyerahkan diri Pak? Yang jelas sudah diamankan. Tapi ya yang bersangkutan saat sudah menyerahkan diri. Tapi Ada- yang jelas berada di tempat lain. Di dalam. Ada pihak yang coba membantu yang bersangkutan Nggak untuk ada. kabur atau Pak? Tidak ada. Status dari jaksa yang di Hulu Sungai Utara itu udah dicopot dari status PNS atau dari Ketika yang bersangkutan tetap langsung, kami menonaktifkan dari jabatannya secara otomatis kebijakan pajak sabu. Yang kedua, diberhentikan langsung sementara status pegawainya, berikut juga gaji dan tunjangannya tetap diberhentikan sementara sampai menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pak, untuk Kajari Bekasi, Pak Edi Suparman bagaimana perkembangannya Pak? Nggak ada. Yang pada saat itu rumahnya sudah disegel oleh KPK. Oh enggak ada, Hah? enggak ada, Nggak ada. enggak ada, nanti cabut kan. Udah dibuka kembali Pak. Enggak ada. Silakan tanya ke KPK. Kan kemarin waktu itu KPK hanya menetapkan itu aja satu parti. Pak, terkait OTT di Banten, KPK mengatakan kejaksaan belum mengeluarkan sprindik. Boleh kita tahu tanggal berapa sprindik ini dikeluarkan oleh Kami keluarkan tanggal 17 17 ya, Desember. Desember. Ya. Kasus lain Pak, besok Nadiem bersedia. Jangan lupa subscribe ya.